Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Karisma Dani dengan NIM 192100017 dan teman saya Nina Dwi Rahmawati dengan NIM 192100016. Di sini kami akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai CPOB, CPKB, dan CPOTB. Pertama yaitu CPOB. CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik yang digunakan oleh industri farmasi dengan tujuan untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian pada penerapan CPOB ini meliputi seluruh aspek mulai dari pengawasan mutu hingga seluruh rangkaian kegiatan produksi. Di dalam CPOB ini terdapat 12 aspek yang diatur. Yang pertama yaitu manajemen mutu, kemudian personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higien, kemudian produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, kemudian dokumentasi, pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, dan yang terakhir adalah kualifikasi dan validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan teman saya untuk menjelaskan apa itu tujuan dari CPOTB. CPOTB bertujuan untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pada penggunaan obat, pengendalian menyeluruh sangat esensial untuk menjamin konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Itulah mengapa suatu obat harus memenuhi CPOB yang baik dalam proses pembuatannya. CPOB dibuat untuk menghindari kesalahan pada proses produksi obat sehingga tidak membahayakan jiwa manusia. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pengawasan mutu. Pengawasan mutu yaitu bagian dari CPOTB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta tidak dijual sebelum dinyatakan mutunya dinilai memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah CPKB. CPKB adalah cara pembuatan kosmetik yang baik, merupakan faktor penting untuk dapat menghasilkan kosmetik yang memenuhi syarat, mutu, dan keamanan, di mana pada penerapan CPKB ini merupakan kelainan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Kemudian mutu produk ini tergantung pada bahan awal yang digunakan, kemudian proses produksinya, kemudian pengawasan mutu, bangunan dan peralatan yang digunakan, dan yang terakhir adalah personalia yang menangani. Selanjutnya saya akan menjelaskan golongan industri kosmetik itu ada dua, yaitu golongan industri kosmetik A dan golongan industri kosmetik B. Masing-masing apa perbedaannya? Yaitu kalau golongan industri kosmetik A itu industri yang memiliki tenaga apoteker sebagai penanggung jawabnya. Sedangkan kalau industri kosmetik golongan B itu industri yang memiliki tenaga teknik kefarmasian atau TTK sebagai penanggung jawabnya. Berikut yaitu produk yang tidak boleh diproduksi oleh golongan industri kosmetik tipe B. Yang pertama itu ada kosmetik untuk bayi. Yang kedua, kosmetik yang digunakan sekitar mata, rongga mulut, dan membran mukosa. Yang ketiga, kosmetik yang mengandung bahan yang memiliki fungsi anti jerawat, pencerah wajah, dan tabir surya. Yang terakhir adalah CPOTB. CPOTB ini adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik, meliputi seluruh aspek yang menyangkut dalam pembuatan obat tradisional, bertujuan untuk menjamin produk yang dihasilkan secara konsisten sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditata dengan cermat agar persyaratan yang dimaksud dapat terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi dari personalia,
kemudian bangunan, peralatan, sanitasi dan higien, kemudian pengolahan dan pengemasan, pengawasan mutu, inspeksi diri, kemudian dokumentasi, dan yang terakhir adalah penanganan keluhan dan penanganan penarikan produk dari peredaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari CPOTB. CPOTB bertujuan untuk yang pertama, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah daya saing produk obat tradisional Indonesia di era pasar bebas ini. Yang ketiga, diterapkan CPOTB secara konsisten oleh industri di bidang obat tradisional. Kemudian produk dalam CPOTB itu ada 3. Yang pertama ada produk antara. Apa itu produk antara? Produk antara yaitu produk yang bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Kemudian apa itu produk ruahan? Produk ruahan yaitu produk ruahan yang bahan atau campuran bahan yang telah selesai diolah akan tetapi masih memerlukan tahap pengemasan untuk menjadi produk jadi. Yang ketiga itu produk jadi. Produk jadi yaitu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan obat tradisional. Sekian dan terima kasih. Ada kesalahannya, saya minta maaf. Terima kasih.